Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terima kasih.
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diberkatinya. Ku diangkat dan Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan September ada acara Connect Parent yang diadakan pada tanggal 8 dan 22 September 2023 jam 19.00 melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you.
Shalom adik-adik, kita akan belajar satu topik firman Tuhan lagi, yaitu tentang tokoh yang bernama Gehazi. Kalau kita belajar tentang tokoh yang bernama Gehazi itu adik-adik, kita akan belajar juga tentang yang namanya tamak atau ketamaan. Apa itu ketamaan? Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya Roh Kudus yang memimpin kita untuk bisa mengerti apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami dapat kembali untuk belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi pelita penuntun di dalam kehidupan kami, menjadi benih iman yang bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah-buah. Biarlah kami belajar akan firman-Mu sehingga kami tidak salah di dalam melangkah di dalam kehidupan kami yang masih muda ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita akan belajar yaitu tentang Gehazi. Kalau kita belajar tentang Gehazi seperti tadi katakan, yaitu kita akan belajar tentang yang namanya sifat tamak atau ketamaan. Apa itu tamak sebenarnya? Tamak itu adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu, terutama yang bersifat materi adik-adik. Dan kalau tidak dapat akan bereaksi yang salah. Kalau tidak dapat, bereaksi salah. Jadi keinginan yang sangat berlebihan terhadap sesuatu dan kalau tidak dapat, itu akan melakukan reaksi yang salah. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Kita baca dahulu sebelum kita masuk di dalam topik firman Tuhannya tentang Gehazi. Yaitu kita baca dulu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Tuhan sudah ingatkan adik-adik, yaitu hati-hati terhadap tamak. Loh, apakah anak-anak dari kecil bisa bersifat tamak, Om? Ya, karena di dalam permainan-permainan, terutama zaman sekarang, permainan-permainan ini mengarahkan kepada kita, itu mempunyai sifat yang tamak. Karena nanti kalau kita belajar firman Tuhan katakan apa? Tamak, sifat tamak itu adalah akar dari segala kejahatan. Karena itu dari sejak kecil, permainan-permainan itu mengajari kita untuk bersifat tamak. Semua untuk aku, semua milikku, dan aku yang harus paling menang. Akibatnya apa? Dari sejak muda, kita dilatih untuk menjadi seseorang yang egois, yang tamak, yang ingin memiliki segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang lain. Nah, kita akan belajar satu tokoh seperti tadi kita lihat, yaitu di dalam 2 Raja-Raja. Kita lihat, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ini bercerita, kalau konteksnya dari ayat yang pertama sampai yang ayat 27, itu bercerita tentang Naaman disembuhkan. Tetapi di tengah-tengahnya, di tengah sampai akhir, itu lebih banyak bercerita tentang Gehazi, yaitu murid Elisa. Gehazi adalah murid Elisa. Nah, kita baca di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. Kita lihat dulu, 2 Raja-Raja, pasal 5, ayat 20. Dikatakan apa? Berpikirlah Gehazi, bujang abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Kita tahu ceritanya tentang Naaman. Naaman adalah panglima perang dari Aram. Pada waktu itu dia adalah seorang panglima perang yang luar biasa, bahkan mengalahkan banyak kerajaan. Tapi sayangnya tubuhnya sakit, yaitu sakit ibaratnya sakit yang dulu tidak ada obatnya, yaitu sakit kusta seluruh tubuhnya. Tetapi oleh nasihat seorang budak perempuan kecil yang pada waktu dia menyerang Israel, salah seorang tentaranya berhasil merampas anak kecil ini. Kemudian diambil untuk dijadikan budaknya. Tetapi luar biasanya anak kecil ini, dari sejak kecil, dia punya iman yang luar biasa. Bahkan bisa bersaksi sehingga seorang panglima besar itu bisa ikut nasihat anak kecil itu. Kemudian si Naaman ini pergi ke Israel atas nasihat budak kecil ini. Kemudian dia ngomong sama Raja Yoram. Ini ada tolong sembuhkan ini penyakit kustaku ini. Rajanya marah-marah. Wah, ini cari gara-gara ini. Negara Aram ini atau kerajaan Aram ini. Tetapi waktu Nabi Elisa mendengar,
dia disuruh ke Nabi Elisa. Kemudian pada waktu datang, Nabi Elisa tidak menemui dia. Walaupun dia seorang panglima besar. Yang menemui dia adalah siapa? Hambanya yang namanya, atau muridnya Elisa, lebih tepatnya disebut sebagai muridnya Elisa, yaitu Gehazi. Pada waktu itu Naaman cuma disuruh apa? Disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Naaman marah. Oh, tak pikir aku seorang panglima besar. Nabi Allah itu mungkin menumpangkan tangannya berdoa kepada Allahnya. Tapi ternyata cuma disuruh mandi di sungai Yordan, sungai yang tidak terlalu bersih. Di kerajaanku sungainya Abana dan Parpar lebih bersih-bersih. Gitu. Tapi untung ada seorang pegawainya menasihatkan, apa salahnya sih Tuhan, kong cuma disuruh mandi. Akhirnya setelah mandi itu berendam sebanyak 7 kali, dia sembuh. Sebagai rasa syukurnya dia ingin mempersembahkan sesuatu. Tetapi Nabi Elisa tidak mau, dia menolak. Nah, disinilah muncullah sifat tamak dari si Gehazi setelah mendengar hadiah yang akan diberikan Naaman kepada Elisa. Hati-hati adik-adik. Sifat tamak itu bisa muncul di dalam hati seseorang, ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya, bahkan keinginan itu sangat berlebihan, seperti tadi Om katakan. Keinginan yang sangat berlebihan. Akibatnya apa? Kalau tidak bisa memiliki, dia akan berseleksi salah, mencari cara, bagaimana caranya, bagaimanapun resikonya akan diambil. Seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang Gehazi. Siapa Gehazi itu? Gehazi, kalau kita lihat, dia adalah murid yang paling dipercayai oleh siapa? Nabi Elisa. Apa buktinya? Kalau Gehazi ini murid yang paling dipercayai, kita baca di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dan 29. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat yang 14 dan 29. Dikatakan, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku berbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Nah, pada waktu Elisa bertanya, itu tidak bertanya langsung kepada si perempuan Sunem ini, tapi dia bertanya kepada Gehazi. Padahal sama-sama seolah-olah sama-sama nggak tahu. Tetapi Gehazi pada waktu memberi jawaban, Elisa percaya. Berarti apa? Gehazi adalah murid yang sangat dipercaya oleh Elisa. Berarti artinya apa? Sebenarnya dia bisa mewarisi kenabian atau profetik dari si Elisa ini. Yang kedua siapa Gehazi? Gehazi adalah murid yang paling utama dari Nabi Elisa. Apa buktinya? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayat 10 sampai 12. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Ini perempuan Sunem ngomong kepada suaminya, ingin membuatkan Elisa sebuah ruangan yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Elisa bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Jadi di dalam satu ruangan. Jadi Gehazi itu berada di dalam satu ruangan dengan Nabi Elisa. Artinya apa? Gehazi ini murid yang utama. Jadi murid kepercayaan, murid yang paling utama, dan dia termasuk orang yang terkenal. Apa buktinya? Kok Gehazi itu orang yang terkenal? Orang yang terpandang. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun. Nah, jadi pada waktu itu mau ada kelaparan, Elisa menasihatkan supaya perempuan Sunem itu pergi keluar dari Israel. Kemudian kita langsung lompat ke ayat yang keempat, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang keempat. Raja dikatakan apa? Sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, coba
Lah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Luar biasa. Nggak ada Elisa, tapi Gehazi bisa ngomong-ngomong kepada raja. Berarti artinya apa? Gehazi ini adalah orang yang cukup terkenal, mempunyai nama, mempunyai reputasi sebenarnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya masa depannya itu luar biasa, adik-adik. Masa depannya bagus sekali. Dan dia adalah murid yang mendapat kesempatan untuk melihat mujizat. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Kita supaya belajar. Orang yang sedemikian mempunyai masa depan yang luar biasa. Mempunyai sesuatu yang bisa untuk masa depannya. Tetapi rusak. Karena apa? Akibat tamak. Dia murid kepercayaan. Dia murid yang paling utama. Pasti mewarisi rohnya Elisa. Seperti Elia mewariskan rohnya kepada Nabi Elisa. Dan seharusnya Nabi Elisa bisa mewariskan bukan roh-rohnya, roh manusianya, bukan. Maksudnya kuasa yang ada di dalamnya. Itu bisa transfer kepada dari Elia ke Elisa, harusnya ke Gehazi. Karena Gehazi ini sudah kelihatan sekali. Dia murid kepercayaan. Dia murid yang sangat utama. Dan dia cukup terkenal, bukan cukup terkenal, tapi dia sangat terkenal. Sehingga raja, walaupun tidak ada Elisa loh, bisa ngomong-ngomong dengan Gehazi. Kemudian kita lihat murid yang sudah melihat mujizat. 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16-17 dikatakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi dia pada waktu Elisa dikepung, dia sangat ketakutan. Tetapi Tuhan mengajari dia lewat Nabi Elisa, bahwa mujizat Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi si Gehazi ini sebenarnya sudah mendapat pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Pelajaran kenabian yang luar biasa, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya dirusakkan karena tamak. Bagaimana tahap-tahap kejatuhan daripada si Gehazi ini? Kita belajar. Tahap-tahap kejatuhan yang pertama, kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 5. Gehazi itu mulai apa? Berpikir yang jahat. Seperti tadi 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dikatakan, berpikirlah Gehazi bujang abdi Allah itu. Berpikir yang jahat. Mempunyai rencana yang jahat. Jadi keinginan, hati-hati adik-adik. Kalau di dalam hati kita ini tidak diisi dengan Roh Kudus, tidak diisi dengan firman Tuhan dari sejak kecil, tetapi diisi dengan permainan-permainan yang merusakkan cara pandang, gaya hidup yang dulunya anak itu rajin, sekarang jadi pemalas. Karena apa? Waktunya habis dipakai untuk bermain. Yang dulunya anak itu baik, mau berbagi kepada adiknya. Om pernah dulu punya satu murid. Adik, dulu om waktu masih ngelesi, itu punya satu murid. Padahal anak ini sayang banget sama adiknya. Tetapi entah berapa lama sifatnya berubah karena ada permainan yang dia mainkan. Sampai satu saat pada waktu bertengkar, adik-adik, om lihat sendiri itu, sampai kaget, om melongo, sampai om marahi. Gitu, loh, kamu kok sifatnya seperti ini? Selidik punya selidik, ternyata dia bermain game yang ibaratnya itu berkelahi penuh dengan kekerasan, penuh dengan pembunuhan, adik-adik. Akhirnya adiknya itu pada waktu dia berkelahi dengan adiknya, dia marah sama adiknya dilempar, mau dibenturkan ke tembok, sampai terlempar adiknya. Om kaget sekali. Hati-hati dengan permainan. Kelihatannya, Allah cuma main aja loh om, jangan terlalu ekstrim. Tidak. Permainan-permainan sekarang itu bukan cuma sekedar permainan, tetapi dimasukkan beberapa ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang sengaja merusak cara pandang, gaya hidup, cara berpikir dari anak-anak Tuhan dimulai dari sejak kecil. Banyak permainan-permainan. Ada permainan yang seperti kali om sebutkan, lucu banget. Tetapi dia mengajari, jangan percaya sama temanmu. Kalau bisa ya temanmu itu dibohongi aja, itu bagus. Jadi tidak boleh terlalu percaya kepada teman. Tetapi kalau kamu bisa bohong kepada teman baikmu, itu bagus. Dari kecil sudah diajarin seperti itu.
permainan-permainan kayak misalnya yang macam-macam itu. Dia diajari bagaimana dia meraih kemenangan, entah itu bagaimana caranya, yang penting menang, yang penting mendapatkan sesuatu. Bukankah itu awal daripada ketamaan? Mulai dipacu keinginan itu lewat game. Akhirnya keinginan itu muncul lewat pikiran. Pikiran itu mulai merencanakan sesuatu rencana yang jahat. Seperti dikatakan di dalam Amsal, kita baca. Amsal pasal 6, ayat yang ke-14 dan 18. Amsal pasal 6, ayat 14 dan 18. Hati-hati. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seperti Gehazi ini. Itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi bertahun-tahun mungkin Gehazi ini sudah diajar sama Nabi Elisa. Dia melihat mujizat, bahkan dia menjadi orang yang terkenal. Tetapi hatinya itu ingin yang terlalu berlebihan. Apa tidak boleh punya keinginan? Bagus, orang punya keinginan lebih maju. Mau ingin belajar lebih lagi supaya skillnya meningkat. Itu sangat bagus. Tetapi keinginan yang sangat berlebihan, adik-adik, sehingga menimbulkan yang namanya tamak, yaitu ingin yang berlebihan. Dan kalau tidak mendapatkan, dia mulai melakukan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati-hati. Dan itu sudah diajarkan dari sejak kecil, sudah didoktrin dari sejak kecil lewat permainan, lewat YouTube dan macam-macam. Jangan dipikir, Om juga punya. Saudara Om tanyain, dia seorang nonton YouTube dan game. Gamer, benar-benar pemain game berat. Waktu Om tanyain, aku mau tanya ya, Om mau tanya. Ya Om, gimana? Kamu kan gamer? Iya. Apakah game ini mempengaruhi cara kamu berpikir dan gaya hidupmu? Dia berpikir sebentar, kemudian dia mulai jawab. Jawab jujur atau jawab bohong? Om? Jawab jujur. Dia bilang, iya. Cara berpikir, gayanya, itu sudah mulai disesuaikan dengan apa yang dia mainkan. Coba sampai Om karena keponya Om kepingin tanya. Coba kamu tanya-tanya teman-temanmu yang yang lain yang juga gamer-gamer. Kemudian berapa saat dia jawab? Sama. Berpengaruh, mempengaruhi. Mungkin zamannya Gehazi tidak ada pengaruh game-game mungkin, tetapi dia melihat, kok banyak ya berkat yang didapat Elisa ya. Kok enak ya. Jadi nabi itu kok enak sekali ya. Dapat ini. Padahal Elisa kalau mendapat sesuatu dibagikan kepada murid-murid yang lain. Kok enak ya? Akibatnya mulai timbul keinginan. Demikian juga permainan-permainan. Memupuk keinginan yang salah, yang terlalu berlebihan, bahkan jahat. Seperti yang dikatakan oleh Amsal. Sehingga hatinya itu penuh dengan apa? Rencana jahat. Hatinya tidak diisi dengan firman Tuhan, tetapi diisi dengan hal-hal yang jahat. Akibatnya, pikirannya penuh dengan hal-hal yang jahat. Rencananya rencana jahat. Seperti Gehazi. Kita kembali ke 2 Raja-Raja tadi. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 dikatakan apa? Berfikirlah Gehazi. Dia katakan apa? Bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan, nah ini namanya rencana. Aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Merencanakan yang jahat. Jangan dipikir anak kecil, enggak mungkin anak kecil lu punya rencana yang jahat. Jangan dipikir. Semuanya itu sudah ditaburkan dari sejak kecil. Lewat permainan, lewat apa yang ditonton, lewat apa yang didengar. Karena itu orang tua termasuk sendiri, termasuk guru-guru sekolah minggu harus memperhatikan apa yang masuk di dalam hati anak-anak. Kalau tidak, jangan sampai apalagi roh tamak ini muncul di dalam anak-anak sejak dini. Itu akan merusakkan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Akar dari segala kejahatan, sumber atau awal mula dari segala kejahatan adalah sifat tamak. Jadi tamak itu bukan cuma ingin akan uang. Terjemahan lainnya itu bukan ingin akan uang, tetapi tamak menginginkan segala sesuatu benda yang ada menjadi miliknya hanya untuk dirinya
diri. Dan itu seperti tadi Om katakan, itu sudah dipupuk dari permainan-permainan game. Om kok anti permainan game? Enggak, Om enggak anti permainan game. Tetapi Om selalu mengikuti satu persatu permainan itu, sehingga tahu dengan pasti permainan ini arahnya kemana. Dan anak-anak akan berubah sifatnya seperti apa. Om berpuluh-puluh tahun itu menyelidiki, mengikuti permainan-permainan ini. Dan makin lama Om lihat perkembangannya semakin jahat. Karena itu hati-hati. Jangan buang waktu dengan yang sia-sia. Setelah berpikir, setelah merencanakan, dia mulai apa? Bertindak. Hati-hati. Pikiran ini kalau tidak segera dibuang dari sejak awal, ini akan menghasilkan sesuatu perbuatan. Kita baca di dalam ayat yang ke-21. Lalu apa? Gehasi mengejar. Jadi rencana akan berlari mengejar, sungguhan akan dari awal akan mengejar, rencana mengejar. Kemudian di ayat 21 itu dilakukan di dalam perbuatan. Dia benar-benar mengejar. Dikatakan dia menuju kepada, kelihatannya menuju kepada Naaman, padahal itu menuju kepada kebinasaan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, firman Tuhan katakan hati-hati, dari sejak muda, jangan kaki kita, dalam artian kita cepat sekali melakukan perbuatan menurut keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita, adik-adik, dan akhirnya kita tidak sadar bahwa itu menuju kepada kerusakan yang luar biasa pada masa depan kita. Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan masa depan yang luar biasa untuk tiap anak-anak Tuhan dari sejak di dalam kandungan. Dari sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah punya rencana planning yang luar biasa untuk setiap kita. Tetapi iblis berusaha untuk merusakkan rencana itu dan membuat hati setiap manusia itu menjadi tamak. Menjadi tamak ingin akan sesuatu. Akibatnya apa? Pertama timbul di dalam pikiran, direncanakan, dan akhirnya dilakukan. Dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Gehasi kelihatannya berlari mengejar Naaman, padahal dia berlari menuju mengejar kebinasaannya, menghancurkan masa depannya. Karena itu adik-adik, perhatikan dari sejak kecil, dari sejak muda, dari sejak sekolah minggu. Jangan dipikir kalau sekolah minggu itu cuma pupuk bawang. Tidak. Itu dari sekolah minggu itu guru-guru menaburkan kekuatan di dalam hati adik-adik. Sehingga pada waktu dewasa, firman Tuhan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalannya yang patut. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Kalau dididik dari sejak muda, dari sejak awal, dari sejak dini. Bahkan mungkin dari sejak bayi. Jangan terus kalau bayi itu disetelkan lagu cuma yang you itu loh. Nah itu. Nah, seperti itu lagu-lagu cuma lagu-lagu duniawi yang lucu-lucu. Tapi biar dari sejak bayi diperkenalkan lagu-lagu sekolah minggu. Dipikir oh bayi enggak ngerti apa-apa. Jangan salah. Bahkan orang dunia pun tahu. Dari orang agama lain tahu. Dari sejak kandungan itu sudah mulai dibacakan ayat-ayat kitabnya mereka. Kenapa anak Tuhan malah bodoh? Ya toh? Oh ya, lagunya yang you itu yang Baby Shark. Cuma ngertinya Baby Shark, you do Baby Shark. Tapi enggak tahu lagu-lagu dari terbit matahari, enggak tahu. Taunya lagu-lagu seperti itu. Dari sejak kecil, dari sejak dini. Orang tua, guru itu harus waspada. Karena tamak itu tidak tiba-tiba muncul atau pada saat dewasa. Itu dipupuk dari sejak dini. Karena itu perhatikan, Gehasi lari mengejar. Kemudian apa yang terjadi? Setelah berpikir, merencanakan, melakukan. Setelah melakukan, pada waktu dia berada di sana, mulailah rencana pikirannya, yang rencana jahat tadi mulai timbul di dalam apa? Dia melakukan tipu daya atau berkata bohong. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22. Jawabnya, selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Padahal Elisa tidak menyuruh. Orang itu kalau sudah tamak dan ingin, ya toh, dia bisa berbuat macam-macam. Mungkin adik-adik bisa berbohong karena uangnya habis,
mungkin poinnya habis, kuotanya habis, bisa berbohong untuk mendapatkan kuota, mendapatkan poin, mendapatkan uang. Nah, seperti itulah yang terjadi. Kalau hati ini sudah ingin, iblis akan terus membuat jebakan-jebakan yang lain. Dari cuma ingin, tamak, mulai timbul apa? Dusta. Lidah dusta. Apa kata Amsal? Amsal pasal 21, ayat yang ke-6. Amsal 21, ayat yang ke-6 dikatakan, memperoleh harta dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Loh, cuma ya ngomong seperti itu aja loh gitu. Tapi firman Tuhan sudah katakan apa? Berkata bohong untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, seperti yang tadi katakan, itu adalah sifat tamak. Itu adalah orang yang mencari apa? Maut. Bukan yang katakan, firman Tuhan mengatakan, hati-hati. Jangan dipikir, Allah cuma ngomong gitu loh supaya aku dapat kuota. Dari hal kecil, kalau kita sudah tidak jujur, itu akan terus sampai besar. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang besar. Korupsi itu bukan tiba-tiba, tapi dari kecil pasti orang itu suka berbohong. Dari kecil sudah, kalau untuk mendapat sesuatu, dia harus mendapatkan walaupun dengan cara yang salah. Dan orang tuanya tidak mendidik. Mungkin bukan tidak mau mendidik, tetapi dia karena sibuk orang tuanya. Karena sekarang masa sulit, akhirnya anak-anaknya dibiarkan saja. Dia mulai fokus, orang tua mulai fokus dengan masalah-masalah. Padahal dia lupa. Seperti ketemu dengan seorang teman. Dia bilang, aduh berat aku nih. Kenapa? Anakku. Padahal dia sendiri sakit, tapi yang diomongkan bukan sakitnya. Tetapi dia berbicara dengan anakku hancur. Gitu. Tak bilang, lu kamu itu kan enak, sudah gini punya ini. Kamu pikir. Ya toh, materi itu tidak ada artinya kalau anakmu hancur. Oh, gitu. Cuma sengaja memancing perkataan itu. Itu akhirnya keluar. Hati-hati. Orang tua, guru-guru, jangan cuma fokus kalau ada masalah cuma berdoa, Tuhan tolong masalahku. Itu baik. Tetapi ajak untuk anak-anak untuk ikut berdoa. Ajak anak-anak ini ikut berdoa. Seperti orang tua, seperti firman Tuhan di dalam Mazmur. Yaitu Tuhan memberi kekuatan kepada tanganku untuk melenturkan busur tembaga. Ada busur tembaga, Tuhan latih tangannya melenturkan busur tembaga. Lah tapi kalau busur tembaga itu tidak ada anak panahnya, apa gunanya busur itu? Kalau orang tuanya kuat tetapi anak-anaknya rusak, tidak dididik firman Tuhan, dididik oleh permainan-permainan, sehingga timbul tamak. Akibatnya apa? Seluruh keluarga itu akan rusak. Beban orang tua yang sudah berat, ditambah permasalahan anak, ini akan menjadi sangat-sangat berat. Bisa menghancurkan. Karena itu, luangkan waktu, sisihkan waktu. Anak-anak juga sisihkan waktu buat orang tua bilang, papa mama ayo berdoa bersama. Papa mama ayo bersekutu. Kalau di dalam rumah itu, orang tua, papa mama, anak bersekutu, Tuhan hadir. Dan kekuatannya berlipat-lipat sehingga papanya kuat melenturkan busur tembaga, dikasih anak panah yang tajam, dan itu akan menghancurkan sasaran di depan. Walaupun orang tuanya kuat bisa melenturkan busur tembaga, tapi kalau anak panahnya tidak ada, anak-anaknya entah kemana, atau anak-anaknya dididik oleh dunia, maka orang tua sekuat-kuatnya dia akan hancur. Karena itu perhatikan pelajaran tentang Gehazi ini. Anak-anak dari sejak kecil, belajar untuk berkata jujur. Jangan untuk mendapatkan sesuatu terpaksa ngomong belat-belit. Belajar berkata jujur. Karena orang firman Tuhan katakan apa di dalam Amsal 21 ayat 6 tadi. Hati-hati, orang yang berkata bohong untuk mengejar harta, berarti dia mencari maut. Kemudian setelah berkata bohong, tidak cukup sampai di situ saja. Dia mengambil, padahal harusnya perasaan hatinya, waduh, aku kok berbohong ya. Aku muridnya seorang nabi Tuhan, diajar firman Tuhan, melihat mujizat. Nabi Elisa mengajarkan, bahkan mempertemukan aku dengan orang-orang besar termasuk raja. Harusnya perasaan hatinya berkata demikian, tapi tidak. Dia dengan gampang sekali, dia ambil, kita baca ayat 23. Melompat-lompat. Yaitu Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Nah, ayat 24, ini lucunya. Kemudian, jadi diambil, setelah diambil, habis gitu sama Gehazi malah disimpan.
Berarti sudah mulai keras di dalam hatinya. Tamak itu benar-benar akar dari segala kejahatan. Kalau orang itu sudah tamak, hatinya akan terus-menerus menjadi makin lama makin keras. Dosa apapun akan dijalani asal mendapat sesuatu yang dia inginkan. Hati-hati, hati-hati. Sekali lagi ingatkan, permainan-permainan game melatih kita untuk mendapat sesuatu bagaimanapun caranya. Karena itu hati-hati, hati-hati. Baca di dalam Habakuk pasal 2, kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Artinya apa, adik-adik? Itu akan menjadi olok-olok. Karena apa? Dia sudah tanpa malu lagi itu mengambil barang yang bukan miliknya. Bahkan milik orang lain pun diambil yang bukan haknya. Karena apa? Ketamaan itu sudah mulai menguasai kehidupannya. Akhirnya apa yang terjadi? Olok-olok belaka yang akan mendapat. Kalau orang itu sudah korupsi, apa yang terjadi? Kalau sudah ketemu cacian atau hinaan, itu yang didapat, adik-adik. Unda umaku tidak mungkin korupsi. Hati-hati, firman Tuhan katakan apa? Setiap perkara kecil akan memperoleh perkara yang besar. Jadi kalau setia di dalam ketamaan, bukan di dalam Tuhan tok. Kalau kita setia pada sifat tamak itu, kita akan mendapat hal-hal besar di dalam hal ketamaan itu. Karena itu perhatikan, dari kecil, dari hal kecil, belajar untuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan akibatnya apa? Setelah dia tamak, setelah mengambil sesuatu, hukuman Tuhan jatuh. Di ayat 27, 2 Raja pasal 5 ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, bukan cuma kita saja, bukan cuma dia saja, tetapi dikatakan apa? Dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Kenapa kok bisa menurun? Karena apa? Karena Gehazi setelah mendapat kusta tidak mau bertobat, sehingga anak cucunya itu enggak diajari yang betul, tidak belajar dari kesalahan, tidak bertobat. Akibatnya apa? Anak cucunya juga nyontoh. Akibatnya hukuman itu jatuh. Bukan Tuhan jahat, hukumannya dijatuhkan turun-temurun. Tidak. Tetapi ini bercerita tentang apa? Keteladanan dari orang tua. Kalau orang tua itu berbuat salah, kalau orang tua itu suka berbohong, maka anaknya pun akan niru. Kalau orang tuanya tamak serakah, anaknya pun akan melihat dan itu meniru. Akibatnya hukuman Tuhan itu seolah-olah jatuh turun-temurun. Hati-hati. Hati-hati adik-adik. Dikatakan apa? Untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Hukuman Tuhan dijatuhkan adik-adik. Hukuman Tuhan dijatuhkan. Jadi apa yang harus kita perbuat? Karena itu kita harus belajar untuk melawan dosa, tamak atau tidak pernah puas. Yang pertama, pakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Dia berpada taat kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5. Dia mau jaga hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Perhatikan, hati-hati. Jaga hati. Yang pertama hati dijaga. Yang kedua jaga langkahmu. Jangan sampai ngawur seenaknya. Tabrak sana, tabrak sini. Mau melakukan ini, dilakukan aja. Perhatikan adik-adik, dari sejak kecil belajar untuk menjaga apa yang akan kita kerjakan. Jaga lidah kita, jangan ngomong seenaknya sendiri. Di dalam Mazmur pasal 34, ayat yang ke-13 sampai 15, dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Jangan sampai ketamaan itu menghasilkan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa tipu daya, rencana jahat. Tapi kita harus jaga hati, jaga langkah kita, jaga lidah kita, belajar untuk berkata ya di atas yang dia, tidak di atas yang tidak. Dan jangan mengambil bagian di dalam
dosa-dosa orang lain. Walaupun temanmu kanan kiri melakukan hal ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang, kita harus punya pendirian yang tegas. Seperti yang selalu ulang-ulangi di dalam Lukas pasal 12 ayat 57 dalam terjemahan lama. Tidakkah kamu dapat mengambil keputusan yang tegas dari dirimu sendiri? Kalau dari sejak kecil adik-adik, kalau kita bisa punya keputusan yang tegas, punya jati diri yang jelas, yaitu sifat the mind of Christ, dan sifat Kristus itu di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, masa depanmu sungguh ada. Karena apa? Jarang sekali di dalam zaman yang rusak seperti ini sekarang itu, orang yang punya jati diri yang luar biasa. Tapi kalau kita punya jati diri, mempunyai identitas sebagai anak Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan melindungi, dan berkat Tuhan itu ada di atas kepala kita, adik-adik. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Loh, apakah tidak akan terjadi sesuatu? Mungkin. Firman Tuhan katakan apa? Jalan orang benar itu tidak semuanya mulus, adik-adik. Tapi apabila dia jatuh di dalam Mazmur pasal 37, itu tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Dia akan tetap kuat karena dia berada di dalam tangan Tuhan. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi dia di dalam lindungan Tuhan. Karena itu belajar, adik-adik. Jangan ambil bagian di dalam segala kejahatan yang sekarang muncul di mana-mana. Terutama karena pengaruh game-game yang luar biasa. Sudah puluhan tahun, waktu yang lalu, Om sempat ngomong sama Noel, ini loh Papi, udah pernah bawa cerita tentang game online ini sudah sekitar 10-15 tahun yang lalu, tak tunjukkan CD-nya. Oh iya ya Papi ya, tapi tidak ada yang nurut. Kalau kamu ikut-ikut, terikat dengan game, bisa dipastikan kamu juga akan rusak. Jangan main-main, jangan buang waktu. Loh kalau gitu, apa sih yang harus Noel lakukan? Banyak. Kamu ikut basket, ya coba aja. Dribbling basketmu, bolamu 1000 kali, mau 1000 kali, Papi. Ya tanganmu sampai bisa belajar firman Tuhan. Kamu bisa bermain musik, belajar. Bisa bernyanyi, belajar untuk memuji Tuhan. Jangan buang waktu. Kalau buang waktu, itu yang memang dikehendaki iblis. Sehingga banyak anak-anak Tuhan buang waktu dengan sia-sia. Pikirannya dirangsang untuk menjadi tamak. Matanya dirangsang untuk menjadi tamak. Inginkan segala sesuatu, akibatnya apa? Pada saat kamu besar, pada saat ada sesuatu, sifat itu akan muncul seperti Gehazi. Akibatnya apa? Merusakkan masa depannya. Jangka panjang, bahkan bisa menuju kepada kebinasaan. Karena itu belajar dari sejak kecil. Firman Tuhan sudah mengajarkan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13-14. Ini nasihat firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kenapa orang itu tamak? Karena cari cara yang gampang. Gimana cara gampang? Pokoknya aku dapat sesuatu. Cara yang mudah untuk supaya dia bisa memperoleh sesuatu. Karena apa? Hatinya penuh dengan ketamaan. Jadi firman Tuhan sudah berkata, akar dari segala kejahatan itu adalah tamak, adik-adik. Dan kemudian dikatakan ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan main-main. Cuma sedikit orang yang mendapatinya. Karena itu firman Tuhan katakan, berusahalah bukan dengan kekuatan sendiri, tapi minta Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mau, Roh Kudus juga tidak bisa paksa. Karena itu hati-hati, jangan sampai masa depan kita dirusakkan seperti Gehazi. Hatinya penuh dengan keinginan-keinginan, cuma hawa nafsu jasmani, dapat sesuatu, dapat ini, dapat kekayaan, dapat macam-macam. Tapi biarlah hatinya seperti hati Kristus, mau taat. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, mau taat, bahkan taat sampai mati, adik. Apanya yang mati? Sifat kedagingan ini. Sifat kedagingan sampai benar-benar mati dan dibangkitkan dengan sifat ilahi, sifat Kristus. Karena itu perhatikan ya adik-adik, kita belajar dari sejak kecil untuk berjalan di jalan sempit. Jadi kesimpulannya, yaitu firman Tuhan sudah dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dalam terjemahan lama. Akar dari segala kejahatan adalah tamak. Hati-hati, Lukas 12 ayat 15, terhadap segala ketamaan. Dan firman Tuhan katakan apa? Di dalam Pengkhotbah pasal 9 sebagai ayat yang terakhir. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-15.
18 dilanjut, Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-1. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal baik. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat. Dosa yang kecil dapat merusakkan masa depanmu yang luar biasa. Karena itu belajar. Jangan sampai dosa merusakkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah berdoa, kami sudah belajar firman Tuhan dari tokoh GHC ini. Ajari kami Tuhan untuk mau berpada, menerima segala sesuatu dan berjalan menurut firman-Mu. Kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini hamba-Mu mohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama Om katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.